Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Dia bukan beban. Firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 11 sampai dengan 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Dian Guanhua adalah seorang pria berusia sekitar 80 tahun yang berdomisili di provinsi Zhejiang, Tiongkok. Ia merupakan seorang petani yang memiliki kehidupan yang sederhana. Di tengah perekonomiannya yang serba sulit, ia ditimpa masalah di mana anak laki-lakinya, Qian Yungen, menerima panas tinggi dan didiagnosa polio. Hal itu membuat Yungen lumpuh. Sang istri juga memiliki gangguan jantung dan tekanan darah tinggi, sehingga membuatnya tidak dapat bekerja terlalu berat. Dengan semua tanggung jawab yang harus ia emban, Pak Guanhua tetap semangat mengasuh Yungen. Kerabat dan para tetangga telah menyarankan agar Yungen dititipkan ke panti asuhan. Namun ia menolak dan tetap berusaha untuk mengurus Yungen. Kondisi Pak Guanhua sendiri sudah cukup sulit, di mana ia kehilangan 3 jari di tangan kiri dan mata kanannya saat bekerja. Bahkan anaknya itu pernah dirawat di rumah sakit selama 1 bulan lebih karena terjatuhnya mengakibatkan rahang bawahnya pecah. Saat di rumah sakit, Pak Guanhua berusaha untuk menghibur Yungen yang telah berusia sekitar 50 tahun dengan menyanyikan lagu dan bercerita. Kasih sayang Pak Guanhua pada Yungen yang tidak lekang oleh waktu membuat pasien dan dokter serta perawat yang melihatnya meneteskan air mata. Saya tidak melihat dia sebagai beban. Dia bagian dari keluarga kami dan dia hanya tergantung pada bantuan kami, katanya. Biasanya orang tua mengurus dan membesarkan anaknya sampai dewasa dan mandiri. Setelah orang tua memasuki usia lansia, gantian anaknya mengurus dan merawat. Namun tidak semua keluarga mengalami hal demikian, dan salah satunya Pak Guanhua. Ia menerima anaknya dalam kondisi yang demikian di saat banyak orang berekonomi mampu malah membuang bayi mereka yang sakit. Hal ini adalah sebuah gambaran kecil mengenai kasih Tuhan kepada umat manusia. Kondisi kita tidak sempurna dan bahkan kita tidak bisa berdiri sendiri jika tanpa pertolongannya. Karena itulah ia tetap memelihara kita dengan penuh kasih sayang. Sebab Tuhan mengetahui bahwa kita hidup dengan bergantungan penuh kepadanya. Di hadapan Tuhan kita bukanlah beban yang memberati pekerjaannya. Tuhan memiliki kasih yang demikian besar bagi umatnya, sehingga sepatutnya lah kita bersyukur. Sebab dalam kondisi kita yang penuh dengan dosa, Ia masih tetap mengasihi dan mau menyelamatkan kita. Itulah buktinya kasih terbesarnya. Yungen tidak dapat membalas apalagi melakukan sesuatu untuk orang tuanya. Tapi itu tidak membuat ayahnya kecewa.
apalagi Tuhan kita. Bahkan kita bukan hanya tidak dapat membalas kasih-Nya, namun juga seringkali menyakiti hatinya. Tetap saja perbuatan kita tidak mengurangi kasih yang Ia berikan. Karena itu, sebagaimana Tuhan yang tetap mengasihi kita dalam segala keadaan, marilah kita tetap bersyukur kepada-Nya dalam segala situasi tanpa menganggap syukur kepada Tuhan itu sebagai beban hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah berkurang dan tidak berubah di dalam hidupku. Aku pun akan senantiasa bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ajang Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat berlindung dan teguh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi